Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Awas yang hebat di Provinsi Banten. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam berita Waalaikumsalam. dan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, seperti biasa kalau kita memulai mentoring ini agar ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat bagi semuanya, mari bersama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bapak Ibu, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang sekian kalinya saya tetap memberikan appreciate yang sangat tinggi kepada panjenengan. Artinya panjenengan masih semangat ya, masih semangat di dalam bagaimana meningkatkan karir sebagai calon pengawas dari tahap demi tahap sudah panjenengan lakukan. Diskusi hari ini adalah bagaimana mengimplementasikan RTLPP dalam kondisi real, baik itu di sekolah induk maupun sekolah magang. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setelah selesai melaksanakan kegiatan itu langsung disusun laporannya, ya, karena kegiatan kita berturut-turut, mulai dari supervisi akademis, penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian verbal kinerja guru, kemudian BIMLAT atau IHT, disusul kemudian dengan unjuk gelar karya yang terakhir nanti itu. Yang terakhir kita memperbaiki AKPK, Bapak Ibu yang rendah. Silakan Bapak Ibu dari Bu Endi kita ulang kembali begitu Bu Endi, karena sudah direkod di sini, monggo biar nanti disepakati oleh semua yang hadir. Silakan Bu Endi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan teman-teman di SMK 1 dengan Pak Suherman untuk di kelompok ini, kami sudah melaksanakan beberapa tahap, Pak. Yang pertama, supervisi akademik sudah selesai. Mudah-mudahan laporan sudah mendekati tahap akhir untuk supervisi akademik. Kemudian untuk PKKS juga sudah dilaksanakan. Dan PKG mudah-mudahan juga laporannya sedang disusun. Kemudian yang sebenarnya harusnya dilaksanakan di bulan Desember, minggu depan ini magang di sekolah magang Pak, mengingat jadwal Pak Kepala Sekolah Pak Haji Ade Firdaus ini sangat padat, jadi kami mencuri-curi waktu di antara kesibukan beliau Pak. Jadi kami selalu kontak-kontak beliau. Bila ada waktu di sekolah, kami datangi Pak. Sekarang saja nih beliau sedang di Tangerang. Yang saya dengar beliau ini ada 2 kegiatan yang seharusnya diikuti. Yang pertama di Bali Pak, di Denpasar, dan yang kedua ini di Tangerang. Dan Bapak kemudian katanya memilih ke Tangerang begitu. Mengingat kesibukan Pak Haji Ade ini sebagai kepala sekolah magang di SMK 2, akhirnya kami kemudian dengan teman-teman mencoba menyesuaikan jadwal RTL yang sudah kami susun di IST 1 dengan kondisi real di sekolah kami dan sekolah magang, Pak. Mudah-mudahan semuanya akan terselenggara dengan baik begitu. Insya Allah nanti kami mungkin akan kembali ke sekolah magang kami kalau Pak Haji Ade sudah sudah ada di sekolah lagi. Kami kemarin sudah 3 kali Pak berkunjung ke sekolah beliau, meningkatkan kompetensi kami sesuai hasil AKPK. Nah, untuk di sekolah induk, di sekolah asal tadi supervisi akademik sudah, dan rencana terdekatnya yang seharusnya kami laksanakan kalau menurut jadwal ya Pak itu di tanggal 1 Desember untuk IHT, pembinaan guru. Ini baru bisa kami laksanakan di Senin besok Pak, di tanggal 6. Di tanggal 6. Kami baru menyiapkan beberapa hal kemarin, termasuk surat undangan untuk peserta, kemudian daftar hadir sudah disiapkan, dan spanduk juga sudah disiapkan. Karena dari sekolah kami itu ada 5 orang calon pengawas, jadi kami berkolaborasi Pak. Spanduknya 1, tapi kemudian memunculkan
permasalahan utama dari kami masing-masing, termasuk kemudian kami juga memunculkan foto kami, Pak, begitu. Dengan harapan lebih hemat, Pak. Apalagi terutama berhubungan dengan waktu guru-guru juga, karena di sekolah kami saat ini sedang ada pelaksanaan penilaian akhir semester, Pak. Jadi minggu ini kami sedang pas, sehingga kami bisa memanfaatkan waktu itu di hari Senin besok. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah kami berkolaborasi, Pak, antara satu pengawas dengan pengawas yang lain, calon pengawas satu dengan calon pengawas yang lain, yang kemudian kami nanti mengatur jadwal pada saat kami memberikan materi kepada teman-teman guru, sehingga semua teman-teman guru itu memperoleh informasi yang sama dari setiap calon pengawas yang ada di sekolah kami. Itu yang pertama ya, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, untuk PKG, kami masih berbeda pendapat untuk PKG. Apakah ada jumlah minimal yang harus kami analisis dari hasil PKG yang dilaksanakan oleh kepala sekolah? Jumlah guru kami kan lumayan banyak, Pak, ada 93 orang. Apakah misalnya saya dengan Pak Herman ini punya ketentuan jumlah minimal untuk menganalisis berapa orang hasil PKG-nya begitu, Pak? Ini yang masih kami pertanyakan dengan teman-teman, karena kami juga harus membagi jumlah guru yang ada di sekolah itu dengan jumlah calon pengawas yang saat ini sedang diklat begitu, Pak. Untuk sementara 2 pertanyaan itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Endi, berarti sudah step by step sesuai dengan prosedur, betul. Cuma yang saya ingatkan, jangan lupa setiap step itu harus ada dokumentasinya, nih, Bapak Ibu. Baik itu foto maupun video, barang berapa detik, begitu. Nah, kemudian untuk yang ini, surat, terutama juga ke Pak Ade sebagai kepala sekolah. Ini Bu Endi, IHT-nya di sekolahnya Pak Ade? Bukan? Di sekolah kami, Pak, di SMK 1. Kalau di Pak Ade kan berarti sekolah magang ya? Betul. Baik, saya akan tanya Ibu, untuk undangan itu dibuat di sekolah panjenengan itu biasanya seperti apa? Undangan kalau misalnya ada undangan rapat, ada undangan pemberitahuan pembinaan oleh kepala sekolah atau oleh pengawas, biasanya bagaimana, Bu? Saya menyesuaikan nanti. Dibuatnya oleh kepala sekolah sih, Pak. Ya, bagaimana Bu? Bagaimana undangan? Apa undangan resmi dicetak begitu? Apa melalui WA? Apa melalui SMS? Apa bagaimana? Coba. Iya. Betul. Untuk dulu kami memang selalu mencetak surat undangan itu, kemudian membagikan kepada setiap orang satu ya, Pak. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, apalagi zaman pandemi kemarin, jadi surat itu hanya dicetak satu, kemudian dibuat PDF-nya, kemudian dikirim melalui grup WhatsApp, Pak. Itu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang daftar hadirnya bagaimana? Daftar hadir karena ini tatap muka, jadi kami sudah membuat daftar hadir, Pak, untuk nanti ketika teman-teman datang ke lokasi, ke tempat kegiatan kami, mereka menandatangani daftar hadir itu, Pak. Pertanyaan saya yang terakhir, notulennya bagaimana? Notulennya kami sudah berbagi tugas, Pak. Siapa yang menjadi pembawa acara. Jadi tadi sudah dibuat susunan panitianya, katakanlah seperti itu, Pak. Siapa yang menjadi pembawa acara, siapa yang menjadi notulis, siapa yang mendokumentasikan. Jadi kami meminta bantuan kepada teman-teman di sekolah kami untuk beberapa hal menjadi pengelola pada saat kami di sana, karena kami harus fokus juga menjadi narasumber, katakanlah seperti itu ya, Pak. Jadi spanduk kami buat desainnya, tapi ketika yang memasang tentu kami minta bantuan kepada katakanlah pelaksana yang ada di sana begitu. Kemudian daftar hadir
kami siapkan, tapi kemudian yang menjaga daftar hadir itu yang menerima tamunya adalah siapa orang yang juga teman yang kami mintai tolong juga ya Pak. Siap. Jadi kami nanti semuanya ada di dalam ruangan. Baik. Rencananya seperti itu Pak, Baik, kalau Bu. dibolehkan. Baik. Perlu menjadi catatan baik untuk Bundi, Bunga Tini, Pak Herman dan Pak Ade selaku kepala sekolah. Apa yang penjenengan lakukan itu adalah untuk kelancaran dan profesionalisme seorang pengawas. Tapi jangan lupa juga bahwa apa yang penjenengan lakukan itu akan menjadi sebuah perkembangan admin di sekolah panjenengan atau sekolah magang sendiri tentang bagaimana admin tata persuratan kegiatan. Nah, biasanya Bapak Ibu, walaupun kita sudah mengenal dunia IT, admin hitam di atas putih itu masih ada. Saya tanya kepada Bapak bertiga, pernahkah panjenengan mendengar buku 3 in 1? Pernahkah panjenengan mengenal buku 3 in 1 sebelum pandemi dulu? Terutama Pak Ade ini, kan sama-sama dari SMK, ini saya juga dari SMK. Buku 3 in 1 itu adalah buku agenda Bapak Ibu yang berisi undangan rapat, kemudian halaman kedua adalah berisi daftar hadir peserta rapat, dan berikutnya adalah lembar ketiga catatan notulen hasil rapat dalam sebuah buku, namanya buku agenda. Nah, karena di situ satu buku digunakan untuk 3 hal, maka saya sebagai pengawas menyebut buku 3 in 1. Nah, itu dapat mengumpulkan 3 hal yang berbeda dalam satu buku, sehingga di dalam kontrolnya itu sangat memudahkan Bapak Ibu. Bayangkan sekarang kalau misalnya itu sudah 1 tahun yang lalu. Bunga Tini, selamat datang Bunga Tini. Ya Bapak, maaf ketiduran. Wah, ada masalah. Tidur itu adalah suatu anugerah dari Allah Bapak Ibu. Ya. Iya, Masya Allah, Ya. mohon maaf. Enggak masalah, enggak masalah Bunda. Sebentar Bunda. Ya, Bunda tetap cantik kok, tetap cantik walaupun bangun tidur. Sebentar, saya foto dulu. Ini mau lengkap 1 2 3. Ya, sekali lagi. Ya. Baik. Acungkan jempol Bapak Ibu semuanya, acungkan jempol. Iya. Acungkan jempol. Sip, 1 2 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Ade, mohon maaf Ade ya, enggak apa-apa Pak Ade, nanti bisa mengikuti yang lain, bisa mengikuti saya. Bunga Tini dimatikan salah satu Bunga Tini. Jangan ya, menggunakan saya dua. ini, Pak. Ya. Ya, saya matikan yang ini Pak, yang pakai laptop yang ini. Ya, Pak. Yang satunya langsung aja, langsung apa namanya itu? Ya, N aja. Oke. Ini belum kelihatan, coba dikelihatkan videonya. Nah, oke, terima kasih. Kembali lagi tadi Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di WA Bapak Ibu, di WA itu harus di-print oleh Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, pada saat WA itu misalnya sudah berapa bulan atau berapa tahun, pada saat nanti ada pemeriksaan berkas, itu kadang-kadang kita menjadi sulit Bapak Ibu untuk mengupload data itu. Tetapi kalau itu sudah tertulis dalam satu buku agenda namanya, yang disebut dengan 3 in 1 tadi Bapak Ibu, itu kalender panjenengan mengadakan kegiatan kapanpun sampai buku habis itu akan tertera di situ. Halaman pertama, kalau misalnya tidak dicatat Pak, undangannya ditempel, oke, tempel Bu. Di halaman pertama ditempel. Undangan yang panjenengan tadi, yang Bunga Tini katanya mau di-share lewat WA ya Bu ya, itu ditempel. Kemudian karena tatap muka, halaman keduanya ditulis, sudah membaca dan bersedia untuk mengikuti. Artinya, yang tanda tangan di situ itu sudah membaca undangan tadi dan mengikuti tanda tangan. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian halaman berikutnya namanya notules atau notulen itu ditulis tangan. Hasil aslinya sebelum dimasukkan ke komputer. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, notulen yang bagus adalah notulen yang asli seperti yang ditulis Bapak Ibu tadi. Bisa dikopi, ditanda tangan kepala sekolah sebelah kanan, kemudian notulis sebelah kanan, mengetahui menyetujui, kepala sekolah di sebelah kiri. Itu di stempel. Bagus. Nah, kemudian kalau mau dikomputerize kan, silahkan mau dikomputerize. Ya, jadi daftar hadirnya di komputer juga, ya dijadikan dalam satu bundle kegiatan, IHT, dan seterusnya. Artinya kita punya banyak kontrol. Tapi kontrol pertama kali pada saat pelaksanaan itu adalah buku 3 in 1 tadi Bapak Ibu. Ya, gitu. Itu hanya saran dari Pak Catur supaya tidak hilang Bapak Ibu. Kadang-kadang undangannya ditemukan, daftar hadirnya nggak ditemukan. Daftar hadirnya ditemukan, undangannya sudah dihapus. Gitu ya Bapak Ibu. Undangannya ada,
daftar hadirnya ada, nutulennya nggak ketemu. Nah itu bingung lagi nyari itu. Nah, ini khusus kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon hal admin secara konvensional ini masih merupakan kontrol yang terbaik untuk di IT kan atau dibuat digital. Monggo silakan. Oke, itu Bu Ngatini tadi. Itu jawaban melengkapi apa yang diterangkan Bu Endi tadi. Oke, begitu. Mudah-mudahan Pak Ade juga bisa menerapkan seperti itu. Mengapa kok Pak Catur menginginkan buku 3-in-1? Agar 3 hal tadi itu tidak bisa terpisah, Bapak Ibu. Ya undangannya, ya daftar hadir, ya nutun itu menjadi satu hal, kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kemudian ada pertemuan berikutnya terus sampai buku yang setebal itu habis, Bapak Ibu. Disimpan di TU, ambil buku yang baru, terus begitu. Itu namanya kalau di dalam akreditasi buku penghubung. Penghubung antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan dengan admin yang mencatat kegiatan secara hitam dan putih. Oke, begitu, Bundi ya. Itu nanti dikumpulkan tiga-tiganya. Kemudian saya jawab yang berikutnya. Bun, untuk IHT kolaborasi sangat dianjurkan. Boleh, sangat boleh. Hanya saja karena penilainya ini bukan penilaian kelompok, Bundi, Pak Ade, Pak Herman, dan Bu Ngatini, maka walaupun spanduknya jadi satu, pada saat panjenengan membuka slide materi, tolong disebutkan masing-masing permasalahan yang akan di-sharekan untuk IHT. Contoh, Bu Endi tentang penerapan PJBL dalam proses pembelajaran era Merdeka Belajar. Di situ sebelum Bapak Ibu menginjak kepada materi yang lain, tolong slide-nya itu difoto. 2 kali foto Bapak Ibu, slide tersendiri dan slide yang kelihatan panjenengan atau dengan audiennya. Ganti misalnya Pak Ade, ya masalahnya ada tentang bagaimana penerapan metode untuk mengaktifkan siswa, cooperative learning. Di situ ada gambarnya Pak Ade atau fotonya oleh Pak Haji Ade, oleh Bu Endi, oleh Pak Herman, foto lagi, kemudian foto audiennya. Itu artinya ya tadi itu kelompok. Penilaian kelompok untuk kolaborasi dan penilaian individu. Bu Ngatini tentang apa Bu Ngatini? Untuk yang di-sharekan untuk IHT-nya. Misalnya untuk proses penilaian misalnya, proses penilaian dalam PJBL bagaimana? Ditayangkan dalam LCD foto berdua. Foto LCD dan foto untuk panjenengan dengan audit. Itu yang saya tambahkan untuk dilengkapi, begitu. Kolaborasi monggo dengan foto-foto berempat, kemudian setelah actionnya jangan lupa itu disampaikan juga materi dan seterusnya. Untuk PKG monggo kalau Pak Catur menyarankan minimal 10 Bu Ngatini Bundi 10 saja. 10 Pak. 10. Kalau kurang ditambahi monggo. Kalau saya minimal 10. Apa analisisnya? Analisisnya begini Bapak Ibu. 3 diambil dari kelas 10. 3 diambil dari kelas 11, 3 diambil dari kelas 12. Apa 3 itu? 3 itu mengandung arti top, middle, dan lower. Sangat bagus, bagus, dan cukup. Kalau jelek itu nggak enak Bapak Ibu. Guru sudah S1 semua kan, masuk kurang. Begitu. Ya cukup begitulah. Itu analisisnya. Monggo ini saya serahkan ke panjenengan semua. Karena panjenengan yang berperang. Bisa dipahami ya? Artinya begini, random sampling kita mempunyai dasar hukum yang kuat gitu. Mengapa saudara memberikan random sampling kok hanya 9 atau 10 lah digenapi gitu. Kelas 12 misalnya. Ya kelas 12-nya 4 begitu sehingga 10. Bapak saya izin ambil casan dulu ya Pak. Oh iya monggo silakan Bundi silakan. Ini untuk semua ya karena pertanyaannya PKG. Monggo Pak Haji Ade, Pak Herman, Bu Ngatini mempunyai prinsip masing-masing monggo. Kalau ini dari Pak Catur, ya karena jumlah panjenengan kan banyak, ratusan kan ya. Biasanya di SMK ya, 104 Pak. Ya, kalau ngambil cuma 5 itu kayaknya kok ya 0, berapa persen. Tapi kalau 10 Bu, itu kayaknya sudah masuk akal. Kalau ditanya, dikejar oleh PD-nya, mengapa kok 10? Atau panjenengan yang menjelaskan. 10 saya ambil dari klaster top, middle, lower. Lowernya itu cukup baik. Pasti ada itu Bapak Ibu, pasti ada itu. Ya, kelas 10 top, middle, lower kelas 11. Top, middle, lower kelas 12.
Begitu. Monggo silakan kalau mau ditanggapi. Kalau setuju, jalan langsung. Pak Suherman bagaimana? Mengenai ini Pak Catur. Ya. Halo. Halo, siapa ini? Pak Herman? Pak Ade? Ya, Pak Catur. Halo? Kalau saya itu kan berarti untuk PKG itu di sekolah magang ya Pak. Ini Pak Ade ya? Karena Ini Pak nggak Ade. mungkin kita PKG itu di sekolah sendiri. Boleh. Bapak, sebentar, saya potong dulu. Untuk kepala sekolah, wabil khusus kepala sekolah. Kepala sekolah itu punya dua tempat Pak ya, di sekolah sendiri dan di sekolah magangan begitu. PKG Pak bisa dua-duanya. Di sekolah magang, yes oke. Di sekolah panjenengan sendiri, yes oke. Tetapi wabil khusus PKKS panjenengan wajib hukumnya di sekolah magang. Karena tidak ada jeruk minum jeruk, istilahnya gitu. Ya, Pak Ade, ya ini. Jadi kalau panjenengan PKG enaknya saya di sekolah magang. Monggo, Pak. Monggo. Saya samina wa ta'na. Ya. Saya di sekolah sendiri, monggo, enggak masalah. Tetapi untuk PKKS wajib ain hukumnya panjenengan di sekolah magang. Gitu. Oke, Pak Ade? Oke. Siapa? Nah, oke. Sekarang yang 10 bagaimana kira-kira Bapak? Pak Herman, Bu Ngatini, Bu Edi, 10 bagaimana kalau 10? Ya, Pak. Kalau menurut saya bagusnya itu paling tidak 9, Pak. Nah, ya monggo silahkan. 9 gitu. Saya kan hanya menggenapi 10 gitu loh, Pak. Bekar ganjil itu. Misalnya kan 3 orang kelas 10, 3 orang kelas 11, dan 3 orang kelas 12. Gitu. Ya, oke, masalah. Tidak masalah. Kalau misalnya kelas 12, 4 misalnya, itu tidak salah juga kok, Pak. Mengapa kok 4? Saya mengambil random sampling kelas 12 karena penentu SKL terakhir. Gitu aja sudah, Pak. Alasannya kan begitu. Penentu SKL, Pak, terakhir gitu. Kelas terakhir kan gitu ya. Gitu. Monggo silakan. 9 juga boleh. Tetapi dengan ditulis nanti, Bapak. Random sampling PKG adalah 9 orang atau 10 orang. Dengan latar belakang ya, penilaian klaster top, middle, dan lower. Atas nama kelas 10 bla 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 bla, kelas 2 bla bla bla, kelas 12 bla bla bla. Bisa dipahami, Pak? Bapak Ibu nggih? Setuju? Bisa. Artinya kita setiap mengambil langkah itu ada dasar hukum yang mengawali itu, yang mengikuti Bapak Ibu. Jadi tidak asal comot, tidak boleh begitu, tidak asal comot. Ya memang sebaiknya Bapak Ibu untuk PKG itu semua. Tetapi karena waktunya panjenengan sangat terbatas, maka diambil random sampling 9. Begitu ya Pak Herman ya? Gitu. Kalau Pak Catur saya genapkan Pak biar gak ganjil gitu. Silahkan monggo. Nah, ya Pak Herman nggak dengar suaranya? Suaranya nggak dengar masuk Pak Herman? Halo? Tuh 10 apa tuh namanya? 9 ya, apa 3? 3 itu berarti dari middle, Top, high, middle, lower. Top. Ya, maksudnya dari kelas 10-nya ada 3-3-nya. Betul. Berarti setiap kelas itu misalkan 10 tetap ada 3-3 yang ini. Berarti kan satu Pak ya? Ya. Dalam satu kelas. Saya itu jenjang saja Pak, jenjang saja. Panjangan ambil salah satu program kalian apa gitu. Nggak usah semuanya ya. Program kalian apa yang panjangan pilih. Itu aja sudah. Panjenengan ngajar apa sih, Pak Herman? Ya, Pak. Pak Herman ngajar apa? Ngajar matematik, Pak. Nah, matematika itu kan untuk semua. Silakan panjenengan pilih program kalian mana yang panjenengan ambil. Kelas 10. Karena banyak sekali kan program kalian ya. Jangan semua. Iya, Pak. Satu program kalian yang menunjukkan random sampling, kemudian yang lain di 3-3-3. Sudah 9 orang saja, Bapak. Satu lembaga itu 9 orang. Oke, begitu? Bisa dipahami, Pak Herman? Boleh ini, Pak. Mumpung sinyal saya masih bagus. Sip. Halo? Ya. Ya, monggo terus. Pak. Lanjut. Halo, ya. Lanjut, Pak. Ya, jadi begini, Pak. Ya, saya ini mohon maaf.
karena hari ini ada 3 kegiatan Iya, yang Bapak. harus Iya, saya iya. jalani Paham. dan saya Oke. terpaksa ini karena sudah baiknya jadi tidak bisa digantikan, akhirnya Betul. ya saya mau hadir juga di kegiatan ini. Oke. Nah, untuk kegiatan Binlat, Pak, Mhm. Binlat itu saya menyesuaikan dengan waktu luang saya, Mhm. ya. Ya. Dan kemarin saya sudah lakukan dengan FGD, Focus Group Discussion, Ya. sudah saya lakukan. Kebetulan ada dari Pemprov TK Cianjur, Mhm. ya, sebagai ini, ya. Hanya pada saat itu karena perencanaannya artinya kan kita ada kesempatan saya lakukan gitu, dan nah itu belum terindikasikan mengenai spanduk gitu, Pak. Apakah itu nggak ada masalah? Nah, tidak apa-apa, Bapak. Atau begini, kalau panjenengan ingin supaya spanduknya ada, dibuat setelahnya, pasca, Pak. Spanduknya panjenengan buat, kemudian difoto pasca. Kan pelaksanaan sudah, nggih, Pak Haji? Halo? Atau panjenengan membuat banner di slide LCD. Oh gitu. Panjangan banner slide LCD ditampilkan, panjangan di depan. Iya. Oh, itu Ya. juga tidak masalah, Bapak. Tenang saja. Ingat moto kita bagaimana Bapak Ibu kemarin? Waktu kita pertama kali. Damai dalam Damai proses. dalam proses. Ya, itu dia Bapak Ibu. Damai dalam proses. Oke? Itu juga saya mohon dengan sangat dan hormat, Ya. pada saat Bapak Ibu nanti menjadi seorang pengawas, berikan hal itu kepada Bapak Ibu guru, biar enjoy dalam menerima panjenengan, damai dalam proses. Itu akan banyak inovasi Bapak Ibu. Selamat tinggal keseragaman, selamat datang keberagaman. Itu inovasi akan beranjak terus meningkat. Kalau diseragamkan terus, nanti tidak ada stagnan Pak, itu nanti tidak ada inovasi. Oke? Begitu, Ge? Pak Haji Ade? Ya. Masih banyak jalan menuju Roma gitu. Tenang Pak Haji, tenang ya itu. Ya, jangan slide-nya dibaguskan begitu dan difoto. Selesai, Pak. Oke? Pak Haji Ade, oke ya? Nah, kalau sudah kan kembali lagi kepada semuanya. Pak Haji Ade, Bu Natini, Bundi, dan Pak Herman. Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, PKG itu panjenengan tidak berhak menilai. Yes. Bapak Ibu, siapa? Terima kasih. Pengawas tidak berhak menilai PKG, tetapi panjenengan berhak verifikasi dan validasi data. Data mana itu? Data historis, yaitu data yang sudah dilakukan penilaian oleh kepala sekolah dan oleh siapa? Bapak Ibu, tim yang dituju kepala sekolah menggunakan SK. Kembali lagi ke pertanyaan Pak Adi tadi, lebih afdol, lebih signifikan, dan lebih bagus kalau Pak Haji Ade memverbal gurunya itu ke sekolah magang. Karena tidak mungkin Pak Ade menilai guru kemudian memverbal sendiri, kan begitu ya. Tapi kalau nggak bisa dilakukan, tidak ada waktu, tidak masalah Bapak. Bisa. Oke, Ade, begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, nanti nanti panjenengan mempunyai 9 berkas. Bapak Ibu. 9 berkas. Berkas guru 3 kelas 10, berkas guru kelas 11 3 orang, dan berkas guru kelas 12 3 orang. Sebagai bukti fisik portofolio panjenengan di dalam verbal penilaian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dikopi. Nah, setelah dikopi dari kepala sekolahnya, panjenengan membuat lembaran, namanya lembaran verifikasi dan validasi. Nama guru, mata pelajaran, nilai dari kepala sekolah atau tim penilai yang awal. Kemudian verbalnya panjenengan, silahkan mau diverbal bagaimana. Bentuknya bebas. Sampai ditulis ya. Sehingga di dalam laporan verbal nanti, ada 2 tanda tangan. Yang sebelah kanan adalah tim verbal PKG panjenengan. Kemudian sebelah kiri bawah menyetujui dan mengetahui kepala sekolah yang bersangkutan.
guru yang panjenengan nilai. Ada 2 tanda tangan. Akan tidak indah atau akan lucu kalau misalnya Pak Haji Ade sebagai tim verbal sebelah kanan, Pak Haji Ade juga sebagai kepala sekolah sebelah kiri, kan ada 2 tanda tangan yang sama. Nah itu tidak indah istilahnya begitu. Kemarin saya terangkan kepada Majalengka, saya terangkan ke Tanah Bumbu juga demikian. Okay? Walaupun dari PD-nya penilaian kinerja guru di sekolah induk, kalau guru nggak masalah, tetapi kalau kepala sekolah perlu kita menggunakan logika bahwasanya laporan harus benar-benar valid, di mana laporan itu nanti akan kita buat pada saat kita menjadi seorang pengawas yang profesional. Jadi verbal ada 2 nama yang berbeda. Tim verbal pengawas panjenengan, Pak Haji Ade, Pak Suherman, Bu Endi, dan di bawah. Kemudian di sebelah kiri bawah adalah kepala sekolah, di mana guru itu berada di lembaga yang ada kepala sekolahnya tanda tangan tadi. Begitu nggih Bapak Ibu? Monggo silakan dicerna masing-masing. Saya hanya menyempurnakan. Pekerjaan panjenengan sudah betul. Pak Catur hanya menyempurnakan. Begitu nggih? Ya, terutama Pak Haji Ade, tolong dibantu dengan tim nggih Pak Haji Ade. Panjenengan kalau sendiri nggak bisa. Ya, siap Pak. Bisa, pasti bisa. Kontrolnya tetap di panjenengan, walaupun yang mengerjakan orang lain. Tidak masalah. Damai dalam proses. Ya, begitu. Ya. Oke. Cukup ya Bu Endi, pertanyaannya sudah terjawab semua, nggih? Ya Pak, Ya. terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Monggo. Pak Ade sudah cukup, Pak Haji Ade apa perlu lagi? Cukup Pak. Cukup. Pak Herman, Bu Ngatini dulu nggih, Pak Herman. Lady first. Bu Ngatini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Maaf sekali saya ketiduran. Tapi sehat Bu nggih, sehat panjenengan ya. Ya, alhamdulillah tadi ada kegiatan di Hotel Marbella baru pulang terus pluk gitu ya. Sama dengan Pak Catur dengan Pak Ade malah belum pulang ini. Iya. Belum pulang kemarin, Oke, monggo Bu Ngatini. Alhamdulillah Apa ya yang Pak. saya bantu? Ya, tentang Bimlat, alhamdulillah sudah melaksanakan sesuai dengan rencana yang saya buat Pak kemarin tanggal hari Senin dan Selasa 29 dan 30 sesuai dengan agenda rencana RTLPP. Kemudian alhamdulillah sudah saya laksanakan, foto sudah saya buat yang ada di pointernya yang ada judul dan nama, dan karena memang saya kolaborasi Pak, tapi untuk materi saya sampaikan sendiri. Jadi kolaborasi itu pada saat guru saya bagi kelompok karena ini buat video menggunakan laptop, jadi harus ada yang membantu mentornya gitu. Saya buat seperti itu dan insya Allah fotonya sudah ada. Yang saya tadi agak belum korek mungkin ya Pak soal PKG. Ini kalau di SLB ini kan tidak guru mata pelajaran ya Pak, guru kelas ya. Jadi saya menggunakan guru kelas, tidak guru mata pelajaran. Nah kemarin sebetulnya saya punya 2 Pak, jadi saya kemarin 5 di sekolah saya sendiri, 5 di sekolah magang. Tapi tadi begitu mendengar keterangan dari Bapak, nanti jeruk makan jeruk, mendatangi dulu, jadi saya berpikir lagi nih, berarti saya harus nambah lagi nih untuk guru, tapi nggak apa-apa kan kita masih punya banyak waktu. Dan kebetulan minggu ini saya bagian membuat PTS, jadi bisa saya tinggal gitu ya Pak, bisa saya menyempurnakan. Lalu tentang AKPK boleh ya Pak? Ya, tentang AKPK. Nah, AKPK ini kan kita juga masih setengah-setengah paham ini Pak, belum begitu paham 100% gitu. Saya punya pikirannya begini Pak, AKPK ini kan kita menguatkan kekurangan kita di sekolah magang gitu ya Pak ya, menguatkan kekurangan saya pengembangan dan penelitian di sekolah magang. Kemudian saya ini sebelum magang ini nilai saya misalnya 60 gitu Pak. Ini di otak saya nih Pak ya, di otak saya nih. Jadi saat ini nilai saya 60 gitu. Nah nanti mestinya saya setelah datang ke sekolah magang untuk melaksanakan AKPK, saya menjadi naik nih nilai kekurangan saya ini. Jadi baik gitu, yang kemarin 60 jadi 80 misalnya. Apakah seperti itu? Lalu instrumennya nanti kita lampirkan atau bagaimana ya Pak? Karena kalau saya lihat kemarin yang punya Bu Heni yang Bapak kirim itu ya, itu sepertinya seperti itu gitu. Tapi saya belum, karena itu sedikit laporannya jadi belum, nah apakah itu atau
bagaimana gitu. Lalu kan yang di KPK ini kan mengembangkan atau meningkatkan yang kurang pada diri saya gitu. Mohon penjelasannya berikutnya. Lalu PKKS, Pak. PKKS ini saya melaksanakan sekolah magang. Nah, di PKKS itu kan kompetensi kepala sekolah itu kan ada kepribadian, ada sosial. Nah, itu kan kita susah ya Pak menilai ya, gitu. Karena kita kan datang baru sekarang tahu nih gitu. Apakah kita bisa minta masukan gitu ya Pak dari guru yang ada di situ, atau bagaimana gitu? Kalau administrasi kita bisa lihat dari dokumen, tapi begitu kita kepribadian gitu, jadi mikir sendiri saya gimana ya nilainya kepribadian, karena baru ketemu baru kenal gitu. Mohon masukannya Pak agar kami bisa lebih baik di dalam melaksanakan PKKS, PKG dan AKPK. Dan kami bisa juga untuk menyusun laporannya dengan baik gitu. Itu Pak sementara mungkin. Terima kasih. Masih di Pak, suaranya masih ya. Oke, terima kasih Bung Atini. Ini juga mengingatkan Pak Catur karena jawabannya kadang-kadang kalau nggak diingatkan lupa. Baik, ini pertanyaan Bung Atini untuk berlaku untuk semuanya, terutama seperti Pak Catur sendiri mengingatkan untuk Pak Haji Ade, Pak Herman, Bu Endih, dan Bung Atini sendiri. Baik, betul Bu. Saya urut dari bawah. Itu namanya adalah penilaian perilaku kepala sekolah. Oh iya, betul Pak. Itu harus ada responden. Bapak Ibu jangan khawatir. Setelah selesai ini akan saya kirim respondennya. Itu untuk 10 siswa, 3 orang guru. Halo Pak Herman, 3 orang guru Pak Herman. Kelas 10 1, kelas 11 1, kelas 12 1. Ambil kata. Jangan banyak-banyak. 10 siswa, acak, monggo silahkan dipilih. Kemudian 3 orang guru, 3 orang wakil orang tua siswa. Mengapa kok 3? Filosofinya adalah 10, 11, 12. 1 orang pengurus komite, kemudian laporan, kapus, dan admin. Apa disebut tas nggih? Tas nggih Pak Jadi namanya ya. Tenaga administrasi sekolah kan gitu ya. Ya. Nah, saya mohon minta tolong kepada panjenengan, kopikan 1 Bapak Ibu, panjenengan cari apakah ke guru, mungkin mirip-mirip begitu. Berikan ke 1 orang DUDI perwakilan. Itu responden panjenengan. Jadi ada berapa? 8 Ibu, bener 8 ya. Mari kita hitung dengan jari-jari. Guru, peserta didik, orang tua wali murid, komite, laboran, admin, kapus, tambah iduka 8 Pak. Itu ingat ini. Ya, 8 ini 8 responden. Terima kasih Bung Atini. Mengapa demikian? Pak Catur baru kemarin selesai mengadakan PKKS. Itu yang saya gunakan. Nggih, begitu. Bagus. Bisa diulang, Pak. Apa itu? Guru. Ya, guru. Kemudian siswa. Orang tua. Wali murid ya. Perwakilan orang tua murid. Kemudian laporan, kapus, ya, tas, admin kalau saya menyebut admin gitu. Kemudian wakil dari iduka. Komite. Oh komite ya, komite terus wakil dari iduka. Ya, komite. Jumlahnya sudah ada tadi G, Bapak Ibu G? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 betul. 8. Kalau itu panjenengan wakil kepala sekolah nggak masuk Pak. Nggak usah Pak. Wakil Guru kepala aja sekolah. Guru ya, kan guru teman. Oh, gitu. Itu kan guru juga Bapak Ibu G. Kalau panjenengan pilih wakilnya monggo, wis terserah. Monggo silakan. Ya. 4-4-nya itu kan guru juga G, wakil kepala sekolah itu. Monggo silakan. Kalau itu nanti panjenengan print hasilnya panjenengan akumulasi, tunjukkan kepada PD, maka panjenengan punya 1 inovasi yang tahun kemarin tidak dilakukan, seperti pertanyaannya Bung Atini tadi. Karena itu masalah kepribadian. Bagaimana mengisi kepribadian? Maksud ditulis Bapak rajin sholat kan nggak mungkin kan gitu ya. Bapak itu absen bolong-bolong apa enggak kan nggak mungkin seperti itu.
Oke Ya, Bu baru ya. kenal nggak enak. Nah Gimana itu dia. nanyanya? Ya, apakah Bapak rajin? Ya mesti ngomong rajin. Apa Bapak beriman? Kan nggak etis. Terima kasih Bu Ngatini. Ya pertanyaannya itu bagus. Ya, bagaimana? Pak, maaf Pak. Ya. Lagi Pak, kalau di kami di SLB ini kebetulan sekolah magang ini kan khusus autis Pak. Jadi kalau nggak ada murid-muridnya ada, tapi nggak paham gimana Pak ya. Kalau SLB ini kan susah. Nah, saya serahkan sepenuhnya kepada panjenengan yang kira-kira bisa ngisi atau dipandu, Bunda. Oh iya, boleh dipandu ya Pak? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Justru kalau itu nanti muncul dari sekolah panjenengan, itu merupakan satu inovasi di dalam penilaian kinerja kepala sekolah secara lengkap. Karena di situ ada penilaian perilaku, bukan hanya penilaian kinerja, penilaian perilaku, Bunda. Nah, untuk hasilnya bagaimana nanti? Silahkan panjenengan membuat talent. Misalnya Bapak Ibu ya, siswa ada 10 tulisannya misalnya amat baik, misalnya ya berarti kalau baiknya 1, amat baiknya 9, berarti kepala sekolah itu amat baik. Oke. Pak Herman, halo Pak Herman, matematika Pak Herman, menggunakan teknik modus. Modus ya, adalah bilangan yang sering muncul, betul Pak Herman? Nah itu betul, dia. Pak. Nanti diberitahu ilmunya kepada teman-teman yang lain Pak Herman. Iya Pak. Contoh misalnya ini wakil dari orang tua siswa 3, amat baik 1, yang lain baik-baik. Nilainya apa Bapak Ibu? Baik. Baik, itu dia loh, paham. Cerdas. Kalau SMK itu cerdas, Bu. Karena punya mutu SMK. Ya. Bungat ini juga sama. Bungat ini cerdas juga. Iya. Kalau nggak cerdas ya dipilih jadi kepala pengawas nanti itu. Oke. Sudah ya? Bapak Ibu jangan khawatir, nanti saya kirim. Nah, tolong Bapak Ibu disaring dulu nggih Bapak Ibu, walaupun itu kiriman, tapi panjangan saring yang cocok digunakan, nggak cocok buang nggih. Hanya Pak Catur minta tolong tolong Bun dari ke-7 tadi itu, mana kira-kira yang cocok diganti judulnya ke Iduka. Kan judulnya siswa, guru, kan gitu ya, orang tua siswa, komite. Kira-kira yang cocok di Iduka yang mana? Panjangan buat sendiri nggih. Jadi ada 8. Itu tidak mungkin dimiliki oleh kelompok lain. Sehingga penilaian panjenengan lebih valid. Gitu. Dengan catatan, ini mumpung ada Pak Ade, ini kepala sekolah. Selain kepala, Bu Ngatini juga kepala sekolah, nggih? Ya. Bendi? Bukan. Pak Herman? Bukan, Pak. Pak Herman? Bukan, Pak. Bukan. Ya, kemarin kan saya sudah ngomong, khusus untuk PKKS, panjenengan studinya ada 2. Studi observasi langsung, direct observation, dan studi data. Apa itu data? Nilai historis. Tahun lalu. Ya. Itu dia, sudah paham. Berarti masih ingat Bu Ngatini. Walaupun baru bangun tidur masih ingat ini. Wes, cukup nggih? Jelas nggih semuanya nggih? Nah, ya, Pak. Dicatat langsung di-actionkan. Kemudian ada pertanyaan untuk yang AKPK. Betul Bunda? AKPK panjenengan yang rendah apa itu? Bang Pak, pengembangan dan penelitian. Nah, pada saat pengembangan dan penelitian, panjenengan menemukan sebuah permasalahan atau apapun, itu terapkan di sekolah magangnya panjenengan. Ya. Sehingga contoh-contoh misalnya, Bunda menemukan sebuah permasalahan. Dan Bunda Ngatini harus bisa mencari kira-kira rumusan permasalahannya apa dan cara untuk menyelesaikan bagaimana. Berikan kepada teman-teman yang lain. Bagaimana cara menguasai materi. Bagaimana Bunda itu bisa merangkul teman-teman yang lain. Bagaimana Bunda memberikan sebuah pandangan atau cara-cara mengatasi solusi permasalahan itu. Itu terapkan di sekolah magang. Sehingga nanti setelah itu selesai, sebelum 1 hari berakhir, Pak Ade, Pak Herman, Bu Endi, Bu Ngatini menyebarkan instrumen yang rendah di AKPK itu kepada guru dan kepala sekolah untuk diisi 1 sampai 4 tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tetap menggunakan ilmunya Pak Herman. Kalau misalnya guru
guru-guru ada 10 misalnya, poin 1 mengisi 4-nya itu ada 3, mengisi 3-nya itu ada 7, berarti nilainya Bung Atini 3. Nah, Ya, dia sendiri, Bunda, di talent sendiri sambil lalu menghitung kan gitu. Itu kepiawaian seorang pengawas, Bunda. Baik numerik, literasi diharapkan menguasai walaupun secara manual. Oke, syukur-syukur menggunakan Excel lebih cepat. Jadi bilangan yang sering muncul diambil dari kepala sekolah 1 orang ditambah 10 guru, berarti 11. 10 guru Pak Herman. Halo. Nggih, Pak, nggih. Itu Pak Herman 10. Biar genap gitu maksud saya. Kalau 9 boleh, silakan, enggak masalah. Damai dalam proses. Kalau Pak Tata hanya menggenapkan saja. Sehingga nanti Bu Bapak, Pak Herman, Pak Ade, Bung Atini dan Bu Endi, nanti panjenengan ada 10 lembar penilaian AKPK dari guru plus 1 penilaian AKPK dari kepala sekolah. Paham nggih? Ya. Silakan Ibu jangan dihitung sendiri, Bun. Kumpulkan teman-teman, tolong Bapak Ibu, ayo di talent berapa nilai saya. Yang 4 7. Yang 3 ada 3, berarti nilai panjenengan 4. Kan gitu ya? Nah, dari 4 3 2 1 terus disusun, banyak yang mana? Oh, ternyata banyak 3, berarti Bapak Ibu baik. Lihat nanti di talentnya itu di passing grade, oh ternyata saya naik, langsung ditulis sekian, tanda tangan. Siapa yang tanda tangan Bapak Ibu untuk AKPK ini penilaiannya? Yang menilainya Pak, berarti guru dan kepala sekolah magang. Nah, diserahkan ke kepala sekolahnya, Bunda. Oh. Ya, gitu. Penilaian AKPK di sekolah magang atas nama Ibu Endi, atas nama Bung Atini, yaitu poin 1 4, poin 2 3, poin. Nah, jadi kesimpulannya Bung Atini nilainya amat baik, kan gitu. Sudah. Berapa nilainya monggo ditulis, di stempel. Jangan lupa itu nanti di print. Oke. Jadi nggak ini Pak. Ya. Bentar, untuk nilai. Kalau AKPK-nya itu sebentar, kan Pak Herman. Hanya saja, Pak. Sebentar Pak Herman, Bung Atini dulu, tahan dulu. Iya. Iya Pak, itu kan kalau di tanya sesuai. Ya, di AKPK itu kan kita membuat ranking ya Pak ya, 1, 2, 4 gitu ya Pak ya. Betul. Kan misalnya kita ada 10 pertanyaan nih, 10 yang saya buat menguatkan litbang saya. Betul. Itu berarti nggak usah dijumlah ya Pak, langsung ini paling banyak 4 berarti saya amat baik nih gitu aja Pak ya, nggak usah dijumlah. Tapi kan di talent juga. Kan di talent dulu. Pakai modus tadi itu kan gitu ya. Ya. Gitu kan. Ya. Nilainya kan gampang tuh, Bun. Kalau nilainya 4, kemudian indikatornya ada 10, berarti maksimal nilainya 40, kan begitu ya? Ya perolehan gitu, Pak, betul, Pak. dengan dibagi 40 kali 100 kan gitu ya? Nah, setelah siap. digunakan ilmunya Pak Herman, menggunakan modus, ada 4, ada 3, dan terusnya dijumlah, berapa perolehannya? Gitu. Dibagi 40 tetap dikalikan 100, tapi merupakan akumulasi dari 10 guru dan 1 kepala sekolah. Gitu, nggih? Oke Pak, satu lagi Pak, lagi sebelum Pak Herman. Untuk di AKPK, untuk tanda tangan kan cukup kepala sekolah yang di sekolah magang ya Pak ya, itu berarti ada Pak ya, sebelah kanan berarti cawas nggak perlu tanda tangan ya Pak? Nggak usah, panjenengan yang dinilai benar. AKPK atas nama Ibu Ngatini, Kepala Sekolah SHK Kabupaten Tangerang, kan gitu ya? Nah, komponennya adalah penelitian dan pengembangan, kan nggih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, bla 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 bla. Nanti dikerjakan, tulis, mungkin panjenengan membantu untuk menghitungkan, ketemu tanda tangan. Biasanya Bun, kepala sekolah magang itu hanya menerima jadinya dari panjenengan, terus tanda tangan, distempel. Jangan diserahkan kepala sekolah, Pak, tolong dihitung. Kepala sekolahnya ruwet sudah, Bu. Itu Pak Adi itu. Pak Adi ke barat ke timur itu sudah. Jangan diserahi beban yang lebih banyak itu. Oke. Oke, Bung Atini, Pak Herman. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu, halo Pak. Ya. Sebenarnya mau saya tanyakan itu sudah terwakili oleh Bung Atini. Namun yang tadi itu AKPK, makanya saya maaf tadi agak nyelang. Kebetulan, itu yang belum ngerti, makanya tadi saya nyelang gitu. Tentang ini Pak,
AKPK-nya itu kan AKPK yang kita berikan kepada guru-guru tersebut, berarti bukan berarti AKPK yang nilainya rendah doang kan Pak? Apakah Betul. seluruh yang 6 itu? Tidak. Tidak, hanya yang rendahnya saja. Ya, AKPK-nya itu. khususon yang rendah. Ya. Oh gitu. Berarti kalau saya misalkan dimensi kompetensi sosial yang ada 3 pertanyaan kalau nggak salah, kalau yang saya baca itu, berarti hanya itu saja yang diberikan kepada guru-guru tersebut. Yes. Bukan seluruhnya ya, bukan ya Pak ya? Tidak perlu. Oke. Nah. Oke. Nah. Deal. Real. Hanya saja Pak, saya tegaskan sekali lagi. Ya. Saya tegaskan sekali lagi Pak Herman, karena lemahnya panjenengan di sosial, biasanya itu adalah mengoptimalkan kerjasama. Nah, pada saat panjenengan di sekolah magang, itu melibatkan kesemuanya, kemudian kelompok, dan seterusnya. Pada saat hanya beberapa itu, panjenengan sudah bisa dinilai oleh guru-guru yang ada di sekolah magang, oh Bapak ini melibatkan semua orang, tidak individu, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka akan mencatat itu. Tetapi Bapak Ibu semuanya, sebelum guru dan kepala sekolah mengisi, mohon diberi penjelasan terlebih dahulu. Karena kalau nggak jelas, nanti jawabannya juga nggak jelas. Oke, begitu ya? Ya, betul. Oke. Lagi, ada lagi Pak Herman? Terus ini juga Pak, tentang PKKS Pak. Balik lagi ke sebelumnya berarti ya? Iya Pak, apa PKKS itu? Yang seperti ditanyakan Bung Hatini juga sebenarnya, cuman tadi Bapak bilang bahwa PKKS itu harus melibatkan guru, peserta didik, ya, wali murid, laboran, terus kepala perpustakaan, admin ya, komite dan eduka kan ya Pak ya. Nah, itu kalau saya baca juga di PKKS itu itu kan kompetensinya kepribadian dan sosial PKKS 1. Terus yang keduanya itu adalah kepemimpinan, gitu Pak. Untuk penilaian tersebut, yang ketiganya itu kalau tidak salah pengembangan sekolah PKKS, pengembangannya. Yang keempatnya itu manajemen sumber daya. Dan yang kelimanya itu kewirausahaan, dan yang keenamnya itu supervisi pembelajaran. Ya. Nah, kita itu kan sebagai cawas kan belajar untuk menilai yang 6 ini kan Pak. Ya. Nah, yang belum saya mengerti adalah yang Bapak bilang tadi, ini apakah ngambil penilaian itu pendapat dari guru, peserta didik, wali murid, laboran, itu pendapat untuk penilaian yang 6 itu? Yang untuk kepribadian dan sosial Bapak Ibu. Perilaku. Untuk perilakunya Pak ya? Yang kepribadian dan sosial itu ada kompetensi. Oh iya, betul. Ya. Karena kalau kepribadian sosial berarti ada 7 poin Pak ya. Ya. Yang berakhlak mulia ya Pak ya. Itu dia. Terus melaksanakan tugas, kalau nggak salah tugas apa itu? Itu tugas kan pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah gitu ya Pak ya. Benar, betul. Itu kan begini Pak. Mengapa menggunakan responden? Karena kepribadian sama sosial itu kan tidak ada berkas yang untuk dinilai gitu. Berkasnya apa? Ya, gitu. Mau sholat ditungguin kan enggak mungkin begitu. Bapak jujur misalnya gitu kan enggak mungkin begitu. Ya, jadi kebiasaan kepala sekolah di dalam memimpin sebuah lembaga itu diserahkan kepada responden untuk menilai. Ya itu. Kebetulan enggak saya bawa ini sebentar, nanti kalau saya nanti saya kirim Bapak, ini saya kirim. Iya Pak. Terus saya, berarti ya? Instrumennya berarti dari audien yang tadi Pak ya. Iya sebutkan betul. Tadi itu 8 itu instrumennya. Ya. Kita buat instrumen untuk mereka dan betul. untuk menilai 7 poin dari kepribadian dan sosial kepala sekolah. Itu Pak. Betul. Pokoknya gini Pak. Nanti sebarkan instrumen itu biar diisi. Gunanya apa? Instrumen itu adalah untuk penilaian perilaku, attitude dan aptitude-nya. Saya baca ya, mohon panjenengan dengarkan. Ya, Pak. Ya, salah satunya ini saya ambil dari lab. Nomor 1, kepala sekolah bertingkah laku sopan, ramah terhadap semua peserta didik, orang tua dan guru serta teman sejawat. Skornya 0, 1 dan 2. 2 itu maksimal. 1, 2. Ya, kalau tidak sama sekali 0. Itu aja. Itu. Nanti kita scoring. Jumlahnya 2 misalnya 20 kan perolehan bagi 20 kali berapa gitu. Satu lagi.
Kepala sekolah menyediakan layanan informasi terkait dengan perkembangan prestasi dan potensi peserta didik kepada orang tua siswa. Itu pertanyaannya. Nah, itu cukup lengkap Bapak Ibu. Makanya panjenengan enggak usah terlalu bingung, saya kirim. Nanti kalau ditanya PD-nya, ini adalah pengembangan dari kami, Cawas, untuk penilaian perilaku kepala sekolah yang tahun kemarin tidak ada. Oke, begitu. Oke. Nah, hanya saya jangan lupa Pak Ibu, saya titip ke panjenengan bahwasanya tolong di antara dari responden-responden itu dibuatkan satu untuk yang iduka, begitu. Ya. Ya, mengambil saja Pak, mengambil dari salah satu. Kalau ini cocok dengan misalnya dari respondennya komite misalnya, tidak apa-apa. Nanti diubah komite menjadi iduka, gitu, Jadi ada 8 responden. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, nanti saya kirim habis ini saya kirim. Langsung dikerjakan, Nah, cukup, Pak Herman, Pak. Ya, siapa lagi kira-kira? Saya Pak, jadi lagi. ingin bertanya tentang AKPK juga ini. Boleh. Seandainya Pak, saya merasa yang kurangnya itu bukan hanya satu, misalnya. Bolehkah saya meningkatkan kompetensi saya itu di yang kurang itu lebih dari satu itu, Pak? Misalnya saya merasa kurang di supervisi manajerial, tapi juga merasa kurang di supervisi akademik. Bolehkah saya mengambil 2 itu? Yang paling parah? Mana yang paling parah? Mana ya? Yang paling parah saja, Pak. Yang mana paling parah, Bunda? Manajerial. Yang mana itu? Manajerial. Nah, ya. Coba panjenengan tengok, Bu. Di manajerial itu banyak sekali itemnya, Bunda. Kalau panjenengan nanti 2 boleh, sebetulnya sih boleh, tapi nanti merepotkan panjenengan sendiri di dalam mentalent peningkatan mutunya. Di manajerial itu paling banyak, Bu, dibanding kompetensi yang lain. Panjenengan persani itu manajerial. Kompetensi supervisi manajerial 1 2 3 4 15 banyak 23 24 ada 24. Ya, begitu ya. Tuh. Tapi kalau panjenengan mampu untuk meningkatkan dua-duanya enggak masalah. Tetapi pesan dari pengajar diklat dan dari GTK bahwasanya APK itu cukup diambil satu yang paling rendah. Dari terendah. Betul. Kan ada begini, Bunda, Bapak. Ada top, middle, dan lower. Ya, jangan mengambil yang middle, ambillah yang lower saja. Begitu, Iya. Jadi passing grade-nya harus ada 3 itu, Bunda. Ya, gitu. Iya, Pak. Cukup jelas, saya kira, gitu. Sangat jelas. Kemudian nanti begini, Bunda, lebih baik panjenengan kapan-kapan nanti kumpul gitu. Agar laporannya sama, sistematikanya sama, kan gitu ya. Latar belakangnya sama. Ya, Pak. Ya, latar belakang pasti sama, tetapi permasalahan yang berbeda. Ya. Misalkan saya kasih contoh kemarin dari Bu Heni itu ya, Dr. Heni itu, contoh itu sebagai panduan. Ingat Bapak Ibu, Bu Heni itu nilainya amat baik, Bunda. Amat baik gitu. Jadi terus dia yang aktif itu tanya itu. Jadi mereka laporannya paling bagus dengan gambar-gambar, dengan sistematika itu. Alhamdulillah itu jadi bagus. Begitu Bunda Tuh, jadi lakukan step by step. Setiap melakukan jangan lupa ada dokumentasi. Yang terakhir Bunda supaya masih ingat ya. Bapak Ibu dalam melakukan IHT, FGD ya, itu jangan lupa panjenengan menyusun satu lembar format yang namanya RPA, Rencana Pengawasan Akademik. Jangan lupa, panjenengan persani di modul ada contohnya itu. Ya, seperti RPP persis, hanya audien panjenengan sekarang guru kepala sekolah, sasarannya, waktunya, langkah-langkahnya panjenengan buat sesuai dengan contoh yang ada di modul. Namanya RPA, Contohnya misalnya Pak Herman, kemudian Bu Ngatini bareng misalnya Bu Endi misalnya bareng di tempatnya Pak Ade gitu. Maka RPA-nya pasti berlainan. Karena RPA itu berdasarkan masalah yang timbul, yang muncul, yang akan panjenengan berikan pada saat memberikan wawasan tentang permasalahan di IHT tersebut. Bisa dipahami semuanya, Bapak Ibu? Cukup jelas sekarang, Bisa, Pak. Ya, plong ya. Berarti hanya di bimbingan dan pelatihan saja ya Pak yang membuat RTA-nya? Ya, kalau panjenengan di PKKS itu kan sudah
sudah NRP apa RPM Bu, rencana pengawasan manajerial sudah itu. RPM. Jadi ya sama, cuma penilaian kepala sekolah. Indikatornya terlampir dalam instrumen. Langkah-langkahnya ya seperti kemarin, perkenalan dulu, mempelajari berkas, tanya jawab dan seterusnya. Oke, begitu ya. Kalau RPA itu untuk proses pembelajaran, RPM itu untuk perangkat manajerial. Contohnya misalnya Bapak Ibu akan monitor tentang perangkat pembelajaran, mulai dari prota, kalender sampai dengan penilaian, itu RPM Bunda. Oke, Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan masuk di proses pembelajaran, tatap muka, metode, strategi, teknik, itu menggunakan RPA. Paham, Ge? Ya, Pak. Dan pertemuan yang singkat ini bisa dipahami begitu, Ge? Saya kira. Ada lagi mungkin? Cukup jelas, Ge? Saya Monggo. Pak masih ada Ya, Pak. monggo silakan Bu Kartini. Ya, terima kasih Pak. Tadi Bapak sampaikan untuk kita disarankan untuk pertemuan gitu Pak ya, saya Bunda, Pak Herman dan Pak Ade untuk menyamakan format laporan gitu Pak ya. Karena contohnya kan banyak macam-macam ya Pak. Nah nanti sebaiknya gitu Pak, kita minta masukan dari Bapak kan, setiap laporan itu ada lampiran Pak, ada lampiran yang harus kami lampirkan dalam laporan itu. Apakah sebaiknya misalnya PKG, lalu nanti instrumen PKG-nya saya lampirkan di situ, atau setelah penutup baru lampiran-lampiran, Pak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita kan masih ada bimbingan lagi Pak Asli. Ya. Masih ada ya Pak ya, soalnya Ya. kan kita belum mempersiapkan cara PPT-nya kita baiknya seperti apa, lalu unjuk karya. Ya. Kita belum paham juga Pak, itu kan ada unjuk kerja, itu apa yang kita unjukkan itu apa, itu Pak ya, belum, nanti mungkin next berikutnya. Pak, pertanyaan Pak Lapis ada di mana? Ya. Sebaiknya memang per item Bunda, per item. Jadi misalnya supervisi akademis, ya, apa saja lampiran gitu. Dibuat satu iya. gitu. Ya, Kemudian setelah itu PKKS dan verbal penilaian kinerja guru. Terus buat, kemudian ada lampiran di cover lagi. Itu tadi parsial per laporan per kegiatan Bunda gitu, oke? Ya, siap-siap kalau gitu Pak. Ya. Ya itu. Terus kemudian yang terakhir laporan untuk membuat proposal PTS itu juga demikian, bab 1, bab 2, bab 3, kemudian lampirannya apa gitu, oke? Untuk gelar karya ya itu Bunda, gelar karya baik menggunakan PPT, menggunakan slide video, kemudian print out panjenengan yang dipajang seperti yang saya kirim gambarnya itu. Kemudian ada banner-banner yang vertikal, banner yang dipasang di belakang kan gitu. Kemudian motonya panjangan pasang G untuk kelompok ini, motonya Bapak Ibu G. Jadi motonya apa tadi itu? Damai dalam proses, dikasih takar gitu. Terus kemudian apalagi kemarin Pak? Apalagi kemarin itu selamat tinggal keseragaman, selamat datang keberagaman. Ya, betul. Ada lagi? Oh, yang ini menggunakan ini Bapak Ibu motonya pengawas yang baru. Bergerak ya, berbagi dan bersinergi itu. Panjenengan bergerak, berbagi dan bersinergi. Panjenengan bergerak di sekolah induk, bergerak di sekolah magang. Untuk apa itu? Berbagi ilmu. Pakai IHT, pakai PKKS, pakai PKS, ya. Kemudian menggunakan apa namanya itu teknik-teknik tertentu yang diberikan. Kemudian panjenengan bersinergi. Siapa itu? Bersinergi dengan orang tua siswa, bersinergi dengan siswa, bersinergi dengan guru, kepala sekolah, komite dan seterusnya tadi itu. Jadi apa namanya 3B Bapak Ibu. Kalau kita sekarang kan mengenal 3M kan gitu. Sekarang 3B. Bergerak, berbagi, dan bersinergi. Ini khusus untuk kelompok ini loh ya. Jangan diberitahukan kelompok yang lain kan gitu. Jadi berupa takar-takar itu Bapak Ibu. Ya, BD. 3B. Mengapa 3B 1D Pak ya? Apa itu? 3B 1D. Bergerak, berbagi, bersinergi, damai dalam proses lain. Lain itu Pak. Itu takar yang lain. Ya, kalau ditanya apa maksudnya dalam proses? Untuk menggugah inovasi masing-masing peserta, apakah itu peserta didik, apakah itu guru. Kan damai dalam proses itu artinya kan berproses
dengan berbagai cara, tapi satu tujuan, kan begitu. Iya, Pak. Kalau ditanya, kalau kita sama Pak dengan yang lain, ya nanti apa yang harus kita tonjolkan, kan gitu. Nah, kemudian tadi itu, selamat tinggal keseragaman, selamat datang keberagaman. Gitu. Artinya tidak harus monoton sama bendi, ada video, ada macam-macam. Bu, nanti ini ada yang lain, kan gitu. Itu artinya tidak harus sama biru-biru semua, bukan gitu. Kalau ditanya apa itu filosofi yang muncul di dalam selamat tinggal keseragaman dan selamat datang keberagaman. Kalau saya sama dengan yang lain, apa yang saya tonjolkan profesional saya sebagai pengawas, kan gitu. Kalau itu digunakan di sekolah panjenengan, selamat tinggal keseragaman, selamat datang keberagaman. Kalau saya sama dengan sekolah-sekolah yang lain, kalau saya seragam dengan sekolah-sekolah yang lain, apa yang saya jual ke masyarakat menjadi daya tariknya. Itu kunci, Pak, kunci jawaban itu. Kalau saya sama dengan sekolah sebelah, apa daya tarik saya kepada masyarakat? Saya harus beragam, tidak harus sama begitu. Bukan berarti Bhinneka Tunggal Ikanya tidak digunakan, bukan itu Bapak Ibu. Ya, biar kita nggak sama dengan sekolah lain, tapi kita harus beragam supaya apa? Kita layak jual. Gitu. Jadi menjadi barang antik, Pak ya. Oh iya, bukan hanya barang antik, Pak, barang mahal. Iya. Inovasi itu barang mahal, Pak. Oke, begitu nggih, Bapak Ibu. Nggih, Pak. Cukup, Pak Haji Ade cukup nggih. Itu. Nggih. Ini Pak Haji Ade kasihan ini, tengok kanan tengok kiri ini. Saya mengalami seperti beliaunya ini. Ya, di sama harus fokus by name. Di sisi lain saya punya jadwal untuk mentoring di calon pengawas di Tanah Bumbu. Ya, aduh ini jadi akhirnya ya udah enggak apa-apa. Saya pamit dengan pengajarnya, Bapak mohon izin karena saya menjadi mentor. Oke, enggak masalah. Itu namanya hybrid, Bapak Ibu. Tatap muka juga tatap maya gitu. Dalam waktu dan ruang yang sama. Gitu. Paham nggih? Gitu. Nanti kita setelah itu bisa nanti belajar untuk itu, Bapak Ibu. Belajar untuk Merdeka Belajar bagaimana. Fungsi dari tatap muka dan tatap maya hybrid learning itu adalah merangkul semua komunitas berbagai strategi yang ada di siswa. Gitu. Kadang-kadang mereka minder, Bapak Ibu, siswa yang nggak punya HP, nggak punya laptop, tidak mengikuti. Bukan berarti mereka tuh malas, karena mereka merasa minder. Supaya nggak minder, undang ke sekolah untuk yang tatap mukanya. Bagi mereka yang lengkap alat-alatnya, dia tatap maya di rumah. Artinya pembelajaran panjenengan digunakan untuk tatap muka dan tatap maya secara bersamaan. Itu hakikat dari blended learning. Ya, kalau Merdeka Belajar, hakikatnya adalah kita tidak boleh menggunakan semboyannya teh botol sosro, apapun jumlah anaknya, apapun komunitas anaknya, kita mengajar dengan satu strategi ceramah, tidak boleh. Kan dia berbagai fungsi gaya belajar. Tidak boleh menggunakan motonya SCTV, satu untuk semua, tidak boleh. Ceramah mungkin bagi mereka-mereka yang auditory learning, dia mendengar, melihat. Tapi bagi mereka yang visual, audiovisual, dia tidak akan ngeh. Apalagi dengan mereka yang menggunakan kinestetik, dia nggak mau mendengarkan, dia nggak mau lihat, dia praktek sendiri. Nah itu. Maka harus paling tidak ada 3 metode. Tidak boleh semua untuk satu, tidak boleh. Ya, baik. Itu Bapak Ibu G cukup G. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berjalan beberapa jam tadi. Mudah-mudahan apa yang bermanfaat untuk diskusi hari ini bisa menambah hasanah pengayaan ilmu panjenengan, khususnya di dalam bagaimana menempa diri panjenengan menjadi seorang pengawas yang profesional. Banyak ilmu, ya, bagikan ilmu itu kepada orang lain agar ilmu yang kita terima itu mendapat barokah dan mendapat tambahan lagi ilmu-ilmu yang lain. Sehingga tadi saya memberikan sebuah moto 3 tadi adalah memang benar-benar hal-hal yang kita lakukan. Kita harus bergerak. Kalau nggak bergerak kita tidak dapat apapun. Pada saat kita bergerak, apa yang berfungsi bagi orang lain, kita harus berbagi. Sehingga kita berfungsi kepada orang lain. Kita berguna bagi orang lain. Nah, pada saat kita sudah berguna bagi orang lain, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa menjadi single fighter, tapi kita harus merangkul semua komponen yang ada di sekolah itu. Untuk apa? Untuk memajukan pendidikan kita. Jadi 3B berjalan secara sinergi. Ya, bergerak,
berbagi dan bersinergi. Itu adalah moto kita menjadi pengawas yang profesional. Dan moto itu mungkin belum dikenal oleh kelompok lain. Maka kenallah mulai hari ini. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ridho dari Allah juga, kemudian mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW jadi panutan kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini yang cukup akrab, cukup muatan syarat dengan ilmu, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi anak didik kita yang ada di rumah maupun di sekolah. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, monggo kalau langsung ke konsen daftar hadirnya. Daftar hadirnya sudah ada di situ Bapak, sama dengan kemarin. Oke. Oh iya. Ya, monggo Pak Ade, Pak Haji kalau ingin panjenengan fokus ke workshopnya, dan ini tetap tidak akan saya matikan, mungkin masih panjenengan perlukan untuk komunikasi ya, sama, monggo. Ngobrol sebentar. Ya, ya, makasih Pak Catur ya. Pak. Ini 2 konsentrasi saya. saya udah tadi siang Pak, baru tadi pulang maghrib, ya Allah capek banget ketiduran. Pak, itu Pak mengenai laporan, kalau kita seperti kayak punya Bu Heni aja gimana Pak, biar sama itu kelompok kita, atau ada yang punya, kan agak simpel ya kayaknya yang punya contoh dari Pak Catur itu ya. Kita sama, jadi maksud saya kan ada yang contoh laporan RTL itu yang lampirannya di belakang semua kan gitu ya. Nah, itu kan begitu perbab lampiran gitu. Kita kayak gitu aja kali ya, biar sama gitu kelompok kita. Perbab lampiran di belakang aja lampirannya. Cuman dikasih itu aja Bu, dikasih penjelasan itu lampiran bab berapa gitu. Oh gitu. Kalau untuk lampiran. Nah. Kalau yang contoh punya Bu Heni dikirim. Kalau untuk Bu Heni kayaknya perbab ya. Perbab lampiran gitu. Iya, gimana kita? Maksudnya tadi Pak Catur minta kita biar sama gitu kan tadi, atau gimana susunannya? Aku ngikutin aja. Atau kalau nggak dibikin 2 Bun boleh. Ya bolehlah gitu. Saya seperti punya Bu Heni itu, jadi agak simpel itu. Iya. Lebih simpel gitu kan, contoh-contoh di Google itu kan banyak tuh agak panjang lebar gitu, entar juga paling beribet gitu. Kalau punya Bu Heni itu kayaknya simpel tapi enak gitu, maksudnya kita langsung gitu. Ya udah gitu aja kali ya. Ya udah nggak apa-apa, ikutin yang itu juga kayaknya. Berarti untuk PKKS itu luar biasa juga ya. Betul. Iya, jadi kemarin itu kan saya berpikirnya nggak kayak gitu, cuma kita ngenilai langsung, kita sebagai cawas ngenilai, terus ditunjukkan kepada yang bersangkutan, setuju, ditanda tangan. Sangka saya simpel seperti itu. Tapi kan ada itu Pak Herman, itu kan ada aplikasi yang memang itu memunculkan menu siswa, kemudian guru. Iya, yang 36. Berarti itu yang terbaru. Itu yang terbaru. Iya. Ya itu jadi kemarin kalau untuk PKKS memang itu yang kita pakai terbaru mungkin ya. Berarti yang saya buat kemarin agak salah juga, tapi itu masih tetap sih kata Pak Jainuddin masih itu kan waktu pengawas kemarin tuh nanya saya. Iya. Pak Jainuddin ya Bundi ya. Jadi ini tetap masih ada yang itu, cuman ternyata yang sosialnya itu dipecah kembali ya. Ya berarti pakai aplikasi yang terbaru untuk PKS khusus kepala sekolah, karena memang memunculkan dari masyarakat memang ada itu dadapan itu ada unsur-unsur itu ada. Nanti kan kalau nggak salah kan tadi Pak Catur mau ngirim